Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kami akan melakukan wawancara kepada pemilik usaha jasa wedding organizer Tivia Makeup. Saat ini kita sudah berada di lokasi narasumber yang akan kita wawancarai. Baik, langsung saja kita akan mulai. Sebelumnya, dengan siapa saya berbicara? Oke, baik. Selamat siang adik-adik semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Susi Ilmiatin. Saya menjalani usaha yaitu tentang jasa rias pengantin. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan ya, Bu. Ya. Yang pertama, bagaimana awalnya usaha jasa wedding organizer Ibu berdiri? Oke, awal pertamanya yaitu tahun 2014 ya. Tahun 2014 itu kebetulan ibu saya mengikuti kursus di kota Cirebon. Kemudian udah mendapat sertifikat juga, dan beliau mendirikan jasa rias pengantin tersebut. Itu awal 2014. Kemudian awalnya ibu saya ngikut bersama temennya jasa rias juga. Kemudian setelah 2015 ibu saya mempunyai ya sedikit modal lah gitu, jadi mendirikan sendiri dan mengajak saya dan adik saya sebagai asistennya gitu. Setelah itu di 2016, 17 sampai sekarang, mungkin ibu saya sudah, karena sudah sepuh ya, udah tua, jadi dikelola oleh saya dan adik saya jasa riasnya. Jadi awalnya seperti itu di 2014. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana fluktuasi atau naik turunnya harga perjalanan wedding organizer dari awal berdiri sampai sekarang? Ya, fluktuasinya mungkin yang tadinya kita cuman di bawah standar, ya alhamdulillah sekarang lebih ini lagi ya, lebih tinggi lagi lah price-nya gitu. Kemudian perkembangannya juga dari awal yang hanya kita punya istilahnya gaun cuman berapa pieces gitu ya, lama-kelamaan menjadi banyak pilihan. Terus dari segi kayak gebiok dan pelampilannya pun kita selalu fluktuatif dikembangkan setiap tahunnya gitu. Seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana proses pelayanan pada usaha Ibu? Apakah Ibu yang menangani langsung atau dengan perantara seperti karyawan? Kalau pelayanannya saya terjun juga langsung, tapi hanya ngerias ya, ngerias kayak make up muka gitu, terus gaun juga. Nah, kalau di wedding itu kan ada namanya kayak tenda, terus prasmanan gitu, itu kita ngerekrut atau namanya join sama tender lain. Jadi kayak tendanya kita join sama yang punya tenda, kursi dan segala macamnya gitu. Jadi saya hanya melayani yang biasa make up saja. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mulai ya Bu. Ya. Bagaimana cara Ibu memasarkan pelayanan jasa wedding organizer? Oke.
Nah, pemasarannya mungkin pas awal-awal kita dari mulut ke mulut ya. Berarti masih secara manual ya? Ya, dari tetangga kita awalnya jasa yang deket-deket dulu dari satu desa atau tetangga desa. Terus lama-lama seiringnya berjalannya waktu nih kita punya Instagram, punya FB gitu, pakai sosial media lah. Sekarang udah memakai sosial media sama yaitu dari mulut ke mulut juga masih kita promosiin. Nah, kan tadi Ibu bilang menggunakan media sosial ya. Nah, itu media sosial yang dipakai itu apa aja sih, Bu? Yang dipakai sama kita itu Instagram, Facebook, sama WA. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, berapakah modal yang dikeluarkan pada saat mendirikan WO ini? Oke, awal mula banget ya di 2015 itu kita hanya satu pelaminan, ya kira-kira 5 jutaan lah kita bikin sendiri itu. Jadi kayak kayu dibikin pelaminan, terus panggungnya kita bikin sendiri, sama kita beli gaun itu 3 model, buat akad yang putih itu, terus yang duanya itu yang warna buat resepsi itu 3 gaun sekitar 6 jutaan lah. Berarti ya totalnya sekitar sama kayak bunga-bunga yang di pelaminan seperti itu ada ya 15-20 juta lah awal modalnya. Nah, terus gimana sih kegiatan pencatatan keuangan yang dilakukan khusus dari awal sampai akhir tuh sampai sekarang tuh gimana? Ya pencatatannya sih pasti manual ya. Jadi kayak buku besar itu nanti ada masukan dari istilahnya dari penyewa berapa, terus pengeluarannya berapa seperti itu. Nanti sisanya berapa saldonya. Biasanya kalau dikurangi dengan jasa-jasa karyawan bagi berapa, terus nanti kalau ada sisa kita beliin lagi itu kayak misalnya baju yang baru kayak gitu, terus kayak pelaminan yang dirubah desainnya seperti itu. Jadi masih manual sampai sekarang, itu belum pakai komputer ya. Baiklah, saya lanjutkan pertanyaannya. Bagaimana cara Ibu menentukan harga jasa wedding organizer ini kepada pelanggan, dan berapa banyak Ibu mendapatkan pelanggan dalam sebulan? Oke, kita itu ada beberapa paket ya. Jadi ada paket kayak A, B, C gitu. Nah di situ kan ada kayak fasilitas dapat apa aja gitu kan. Yang paling rendah sih cuman make up, sama gaun, sama pelaminan. Misalnya ada lagi paket lengkapnya, jadi sampai tenda, sama kursi, sama pokoknya prasmanan itu full seperti itu bisa ada juga gitu. Jadi ada beberapa pilihan, terus tadi data. Untuk kisaran harga. Oh, kisaran harganya kita mulai itu yang paling kecil 6 juta ya. 6 juta. Itu yang paling rendah. Kayak misalnya baju gantinya cuman akad sama resepsi 1 doang gitu. Terus Kalau tadi yang paling tinggi biasanya sampai berapa? bisa nyampe 15-20. Terus tadi itu ada list itu. Per bulannya pelanggan Oh ya. dapat? Nah, kalau per bulannya dulu itu kalau lagi rame nih, Iya. jadi ada musim-musiman kali ya, Iya. musim pernikahan itu kadang kayak bulan apa sih setelah Iya. lebaran, Iya. terus kayak lebaran haji itu banyak tuh, biasanya banyak. Terus kadang juga ada yang kayak masih tradisional kan, nggak boleh di bulan kapit apa-apa Iya. itu bener-bener nggak ada job gitu. Ya rata-rata sih kalau misalnya lagi bener-bener rame itu sebulan sampai 3-4 klien yang jadi jasa kita gitu. Nah tapi nih semenjak COVID Iya. ini ya
jarang juga sih, yang paling masih bisa, cuman paling buat akad doang gitu. Jadi setengah hari lah istilahnya, cuman pelaminannya pun cuma dekorasi biasa lah di dinding rumahnya kayak gitu. Jadi ya sepi lah istilahnya, diibaratkan. Berarti berpengaruh ya. Pengaruh sekali, karena kan nggak boleh resepsi ya, masih belum boleh gitu ya. Mungkin nggak tahu sekarang mungkin udah membolehkan ya. Kemarin 2 tahun kemarin emang benar-benar tidak ada resepsi. Nah, Bu, kita berkaca ke 2 tahun belakang, kita kan mengalami pandemi ya. Nah, bagaimana cara Ibu dalam menghadapi kondisi pandemi COVID pada saat itu? Untuk mempertahankannya, bagaimana cara menyikapi pandemi ini? Ya, menyikapinya mungkin apa ya, masih tetap promosi ya, menyikapinya tetap promo di media sosial, sampai pokoknya setiap sering lah ke Instagram, ke media sosial, itu yang upaya kita untuk tetap eksis lah gitu. Meskipun yaitu penyewanya paling cuman buat akad seperti itu, jadi tapi tetap kita masih ada pemasukan kayak gitu. Terus kita juga kayak jasa wisuda juga masih, meskipun online kan kadang ada juga ya yang masih memerlukan jasa makeup gitu. Jadi tetap promosi upayanya paling itu. So, untuk mempertahankan usahanya bagaimana, Bu? Mempertahankannya paling ya apa ya, usahanya itu doang sih, iklan-iklan aja. Berarti tetap promosi gitu? Tetap promo, harus tetap promo ya gitu. Kalau apa lagi ya, nggak ada sih kayak upaya-upaya untuk lebih ini ya, paling ya promo aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Anissa Nur Oktavia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori keputusan pemasaran. Untuk keputusan pemasaran yang dilakukan oleh usaha jasa Tivia Makeup menggunakan sistem promosi WOM marketing, atau istilah yang sering dikenal di kalangan masyarakat adalah sistem dari mulut ke mulut. Tidak hanya itu, Tivia Makeup juga melakukan promosi menggunakan media sosial. Contohnya seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Tetapi Tivia Makeup lebih mengutamakan promosi menggunakan Instagram berupa iklan dan informasi mengenai jasa rias dan juga pelaminannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keputusan sumber daya manusia pada usaha jasa Tivia Makeup. Untuk keputusan sumber daya manusia pada usaha jasa Tivia Makeup, mereka melakukan pembentukan tim yang di dalamnya terdapat beberapa orang untuk melakukan rias pengantin dan pendekor pelaminan, di mana anggota tim tersebut adalah anggota dari keluarga itu sendiri. Yang pertama, ibu dari Ibu Susi, yang kedua yaitu Bu Susi, dan yang ketiga yaitu adalah adik dari Ibu Susi. Tetapi untuk saat ini usahanya sudah mulai berkembang dan melakukan kerjasama tim kerja dari luar anggota keluarganya. Hal tersebut bertujuan agar memaksimalkan pembentukan organisasi yang memiliki semangat untuk lebih maju agar mencapai kesuksesan. Tak hanya itu, Tivia Makeup berusaha untuk terus mengembangkan bakat rias makeup pengantin agar menjadi lebih besar dan dikenal oleh banyak orang. Memberikan pelayanan yang baik melalui pendekatan personal kepada tiap klien atau individu.
Tidak lupa dengan mengedepankan kepuasan konsumen yang sudah diberikan kepercayaan untuk jasa rias Tivia Makeup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daki Purnama. Di sini saya akan menjelaskan teori keputusan keuangan dan produksi. Untuk keputusan keuangan pada usaha jasa Tivia Makeup, memulai usahanya dengan modal yang bisa dikatakan tidak begitu banyak karena peralatan yang dibeli tidak sekaligus, dan selain itu pencatatan dan pembukuan keuangan Tivia Makeup masih menggunakan cara manual, di mana Tivia Makeup menulis tangan kegiatan keuangan yang mereka dapat dan mereka keluarkan setiap bulannya. Untuk keputusan produksi, yang pada usaha jasa Tivia Makeup, mereka melakukan pembelian dan penambahan produk alat makeup yang aman dan berkualitas untuk menghasilkan makeup yang maksimal dan bagus untuk klien mereka. Dengan menambahkan beberapa gaun pengantin yang terbaru dan penambahan peralatan hiasan untuk tempat pelaminan, serta melakukan rekrut karyawan untuk membantu dalam proses melayani klien. Produksi Tivia Makeup dari awal berdiri usaha Tivia Makeup berkembang baik karena dilihat dari pakaian gaun yang bertambah banyak dengan berbagai model. Dapat dikatakan pelanggan pada usaha Tivia Makeup bertambah dan berkembang dari hanya 1-2 orang, sekarang lebih dari itu. Pada produksi jasa Tivia Makeup ditangani langsung oleh pemilik, terutama dalam hal perhiasan dan gaun. Untuk tenda disediakan oleh tim kerja lainnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Susi yang mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sama-sama. Semoga bisnis yang Ibu jalani maju dan tetap eksis walaupun di masa pandemi COVID-19 saat ini. Amin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.